Baik, shalom. Selamat bertemu kepada seluruh jemaat Tuhan yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, baik dahulu, sekarang, dan juga sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini, pastor dan juga bersama dengan Deacon Robert untuk melayani jemaat Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Karena itu, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, Pastor rindu mengajak kita semua berdoa. Mari kita ambil waktu berdoa pada saat ini. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas kasih setiamu, pertolonganmu buat kami. Sesungguhnya kami ada hari ini. Bahkan kami dapat mengadakan ibadah secara online pada hari ini pun. Semua itu adalah karena anugerah daripada Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kekuatan baru, kesehatan baru, bahkan roh-Mu yang ada di dalam hati kami, membuatkan kami sentiasa rindu untuk mau menyembah Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan. Bahkan kami rindu supaya firman Tuhan mengoreksi setiap diri kami, supaya semakin hari, semakin kami menuju ke kesempurnaan yang terjadi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan yang telah ada dan telah mengubah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon dimanapun juga setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, kiranya dengan perkenaan Tuhan memberikan kami fokus pada malam hari ini. Kami mohon supaya jiwa kami dapat dekat kepada Tuhan melalui ibadah ini, supaya kami dapat bersatu di dalam roh dan kebenaran, meninggikan Tuhan kami yang telah hidup, meninggikan Tuhan kami yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, persekutuan doa kami pada malam hari ini, dari awal tanggal dan selesainya ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami dengan urapan khusus, sehingga kamilah yang menjadi saluran berkat Tuhan pada malam hari ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti bahkan juga menyaksikan siaran secara online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara, pada malam hari ini Pastor rindu untuk membawa kita menaikkan dua pujian penyembahan. Mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan terus campur tangan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Oh haleluya Tuhan. Baik jemaat Tuhan dimanapun juga Anda berada, mari kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, kita angkat hati kita, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kau yang layak disembah. Oh, Kaulah Tuhan kami. Oh, haleluya. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia,
di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang menyelidiki hati kami, dan Engkaulah Tuhan yang dapat melihat dan menilai hidup kami. Sesungguhnya tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang telah bekerja, berkarya di dalam hidup kami. Sebab itu kami perlukan Engkau Tuhan untuk terus mengerjakan hati kami, membantu setiap kehidupan kami, supaya setiap kehidupan kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada tujuan Tuhan. Oh, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Mari jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita yang seterusnya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus. Baik saudara, mari kita naikkan pujian penyembahan ini sekali lagi. Oh, selidiki hati kami. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Bapa. Haleluya Roh Kudus. Kami telah menaikkan sembah kami kepadamu Bapa, sebagai sembah kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang sentiasa menjaga kami. Tuhan yang sentiasa berfirman kepada kami. Karena itu Bapak, berfirmanlah
Berfirmanlah pada malam hari ini. Jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami dapat menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan menelanjangi setiap segala perkara yang ada dalam hidup kami, supaya kami mendapat kebenaran ini, supaya kami dapat menanggapi kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami Tuhan diperkenankan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Kami siap, kami buka hati kami. Karena itu Bapak berbicaralah, dan berbicaralah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan pujian sembah kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan dimanapun juga berada, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom dan selamat bertemu bersama dengan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan di mana saja berada, kami percaya bahwa kita semua sudah mengalami satu situasi yang senantiasa mendekatkan kita kepada Tuhan. Walaupun pada hakikatnya manusia memandang bahwa kita semakin jauh daripada Tuhan, tetapi justru Tuhan mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita lah, dalam keterbatasan kita lah, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Dan karena itu, pada waktu dan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit renungan untuk kita sempena persekutuan doa gereja umum kita yang sudah kita rencanakan dan tetapkan setiap hari Selasa. Dan karena itu kami juga mengucap syukur karena kami walaupun tidak dapat mengunjungi saudara-saudari dan sesiapa saja yang sudah beribadah bersama jemaat ini, dan kami percaya kita dapat dipertemukan melalui siaran online. Dan karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Dan untuk kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, di mana kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Dan tulisan yang besar di atas itu adalah cara hidup jemaat. Dan saya akan membacakan, dan saudara-saudari, ibu-ibu boleh membuka firman Tuhan, Alkitab Anda masing-masing, dan ikuti pembacaan ini mulai daripada ayat 32 daripada Kisah Para Rasul pasal 4. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Baik, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, firman ini adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat membukakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau bekerja dalam hati kami semua, supaya firman-Mu ini benar-benar menjadi hidup di dalam kami, dan semakin hari kami semakin dikuatkan, karena Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang semakin mengasihi antara satu dan yang lain, supaya cara hidup jemaat ini Tuhan akan dapat kami praktikkan dalam gereja kami, gereja akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita tadi, kita sudah melihat bahwa di dalam ayat 32 itu dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Nah, perkara ini menyadarkan kita semua tentang satu hakikat. Dalam permulaan Kisah Para Rasul ini, di mana di dalam bagian pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu juga dituliskan firman Tuhan cara hidup jemaat yang pertama. Dan justru itu dalam pasal yang keempat ini juga dituliskan cara hidup jemaat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mula-mula dulu pada waktu gereja yang pertama itu, setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka menunggu di Yerusalem. Mengapa mereka menunggu di Yerusalem? Karena mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Nah, karena itu pada hari ini juga kita melihat apa yang sudah tidak ada di dalam gereja pada saat ini. Nah, karena itu kita membahaskan tema kita pada malam hari ini adalah cara hidup jemaat gereja akhir zaman. Kita gunakan gereja akhir zaman. Nah, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga dan dia sendiri klaimkan setelah dia naik ke surga bahwa itu adalah saatnya akhir zaman, membuktikan bahwa bila Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu menunjukkan bahwa zaman ini adalah benar-benar pada penghujungnya. Nah, karena itu sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan Yesus, kita juga sudah diajar, dididik banyak kali tentang firman Tuhan. Bahkan di dalam petikan firman Tuhan yang dibacakan sebentar tadi, saya percaya kita sudah mendengar ini mungkin 5 kali, 6 kali, atau bahkan lebih. Kita juga sudah membacanya. Tetapi pada hari ini mari kita lihat sejauh mana gereja ini benar-benar hidup dalam komunitinya dan benar-benar menjadi tunggak kepada semua orang yang mau mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan tadi bahwa semua orang yang telah menjadi percaya, mereka sehati dan sejiwa. Gereja pada akhir zaman ini harus memiliki kekuatan ini. Sehati, sejiwa, bersatu hati dalam segala sesuatu yang mereka rencanakan. Supaya apapun pergerakan gereja itu, apapun ideologinya, semuanya harus berpusat kepada firman Tuhan. Dan itu harus dilaksanakan karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan hanya itulah yang membuat kita dapat bersatu, sehati, dan sejiwa. Kita tidak menolak bahwa di dalam gereja itu, kalau kita melihat konteks gereja adalah yang kita kenal sekarang ini adalah bangunan gereja. Sebenarnya pandangan ini sedikit tidak tepat. Gereja itu adalah merujuk kepada komuniti orang yang sudah percaya. Dan kita juga mengetahui di dalam firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci. Nah, tanpa kesatuan ini, gereja tidak mempunyai kekuatan yang maksimal untuk melakukan apa juga kegiatan. Apapun yang dikerjakan, kalau tidak ada kesatuan, tidak ada kesepakatan, semuanya tidak akan mencapai maksimal, keputusan yang maksimal dalam penghasilannya. Karena itu, gereja yang dahulu dan gereja yang akhir zaman ini harus memiliki keserupaan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah yang perlu gereja perkenalkan kepada dunia. Sehati di dalam iman, setujuan di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Supaya Tuhan mengerjakan itu di dalam mereka. Yang kedua, kita akan melihat bahwa dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sejauh mana kesaksian gereja itu menjadi kekuatan gereja pada masa sekarang ini. Kalau kita lihat dahulu, cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul
pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu kita melihat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu memberi diri mereka dibaptis, kata firman Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya respon mereka terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Nah, pada zaman sekarang ini juga kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau gereja tidak menyampaikan firman, apa yang mereka dapat dari hamba Tuhan, apa yang mereka pelajari di gereja, apa yang mereka dapat daripada semua firman Tuhan diberikan kepada mereka setiap minggu, alangkah ruginya kita tidak dapat menjangkau jiwa. Di mana kesatuan kita, di mana kesepakatan kita, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sejiwa di dalam menyampaikan firman Tuhan. Maka pada waktu ini gereja akhir zaman harus bersaksi. Jangan tunggu bahwa kita mau diperlengkapi, kita harus pergi bersekolah, kita harus pergi memiliki ini, ijazah sarjana dan sebagainya. Tetapi kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu adalah jaminan bagaimana kita bersaksi kepada dunia ini. Sebagai orang yang bekerja baik di kerajaan ataupun di swasta, baik yang bekerja sendiri, kita selalu diperhadapkan kepada ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini harus kita kerjakan. Di dalam firman Tuhan katakan ladang Tuhan sudah menguning, tetapi pengerjanya sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu inilah kita harus lebih giat bersaksi, menyatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan melalui kebangkitannya itulah kita semua beroleh hak di dalam kerajaan surga, karena Dia telah menebus kita melalui kematiannya, darahnya yang tercurah dan tubuhnya yang telah diserahkannya sehingga mati di atas kayu salib. Itu telah mengganti kita sebagai orang yang berdosa. Dan dengan kebangkitannya itulah kita harus beritakan bahwa keselamatan itu menjadi milik semua orang yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Dan saya rindu untuk menghimbau kepada kita semua. Di mana saja kita Tuhan letakkan. Ada firman Tuhan katakan, kemana saja kamu aku buang, doakan untuk kota itu. Karena melalui doa kitalah kesejahteraan kota itu terjamin. Nah, di sini kita akan melihat bahwa jika kita bekerja di tempat ini, di sektor ini, kita bekerja di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan yang meletakkan kita di sana dengan satu misi, memberitakan firman Tuhan. Bersaksi. Kita nyatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus telah membuktikan Dia menang atas maut. Dan pada akhirnya setiap orang yang mendengar tentang firman Tuhan, mengenal Yesus, mau menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka, maka kita sudah memberikan terang kepada mereka. Dalam hal inilah gereja akan semakin dikuatkan. Kalau kita diperhadapkan kepada satu persoalan, kenapa gereja yang pertama itu mereka berkembang sampai satu hari mereka boleh menjangkau ramai jiwa, sampai 3.000 jiwa mereka peroleh. Tetapi pada akhir-akhir ini, pada gereja zaman akhir ini, kita sukar untuk menjangkau. Walaupun ada kebaktian kebangunan rohani yang mega kita adakan, tetapi sangat sedikit memenangkan jiwa. Kenapa? Karena kita tidak mau bersaksi. Kita tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Gereja sudah kehilangan kesaksiannya. Karena itu kita harus kembali menunjukkan cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan antara mereka. Ini sangat menarik saudara-saudaraku. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Mengapa mereka tidak mempunyai kekurangan? Maksudnya di sini dalam hal keperluan material mereka, dalam hal keperluan rohani mereka, tidak dinyatakan ada kekurangan. Tetapi mereka sentiasa mengalami sukacita. Saudara-saudaraku, poin kita yang kedua adalah kita harus mengalami sukacita Tuhan sebagai gereja pada akhir zaman ini. Kenapa kita harus mengalami sukacita? Tanpa sukacita, kita tidak dapat bersaksi. Tanpa sukacita, kita tidak dapat mengalami kuasa Tuhan yang sebenar dalam hidup kita.
Kalau kita kehilangan sukacita, kita tidak dapat berdoa. Kalau kita kehilangan sukacita, kita sukar untuk memuji Tuhan. Apalagi kalau kita tidak ada sukacita, bagaimana kita mau menyembah Tuhan? Ketika kita berdoa, ada kalanya kita tidak dapat menembusi pergumulan kita. Justru karena itu kita harus pegang sukacita ini. Apa yang membuat sukacita kita itu hancur, kita harus menghindarnya. Dan kita katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Ini yang gereja pada akhir zaman ini perlu ada. Karena inilah cara hidup gereja Tuhan akhir zaman yang harus kita perkenalkan kepada semua orang. Di mana orang melihat gereja, di situ mereka melihat adanya terang. Di mana ada gereja, di situ mereka melihat adanya damai Tuhan Yesus yang diberitakan. Dan dengan cara ini banyak orang rindu datang kepada Tuhan dan mereka akan memuliakan Tuhan karena kita mulai bersaksi menyatakan tentang firman Tuhan, menyatakan tentang kuasa di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Hal ini dapat kita peroleh dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Karena itu kita berikan dengan cuma-cuma kepada semua orang. Itu adalah sukacita yang sejati yang harus kita miliki sebagai jemaat gereja pada akhir zaman ini. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan itu, mengapa harus mereka menjual tanah mereka, menjual rumah mereka? Adakah kita zaman sekarang ini sanggup menjual tanah kita, menjual rumah kita, dan kita persembahkan itu kepada Tuhan? Saya rasa hal ini harus kita mengerti dengan benar. Pada zaman sekarang ini kita selalunya, kita biasanya, pada amnya kita itu takut kehilangan. Sesuatu yang kita miliki itu, kita harus tahu bersumber daripada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan ini kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan yang lain kepada kita. Dan tidak akan kekurangan, tidak akan kecil daripada apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa sukacita itu ada kaitannya dengan mempersembahkan ini? Orang yang memiliki sukacita itulah yang dapat mempersembahkan persembahan mereka. Ini menjadi kunci kepada iman mereka yang bekerja dalam kehidupan mereka setiap hari. Kalau kita lihat sekarang ini bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka kurang berdoa. Mereka tidak mau menyelidiki firman Tuhan. Mereka tidak mau terlibat dalam hal-hal yang melibatkan doa dan juga penyelidikan firman Tuhan. Tetapi untuk sesuatu yang mereka kerjakan, mereka mau kelihatan lebih. Dalam hal inilah kita harus melihat pribadi kita di hadapan Tuhan. Adakah kita mau menerima yang baik saja tetapi kita menutup tangan kita untuk memberi, menutup tangan kita untuk mempersembahkan, menutup hati kita untuk menerima berkat. Artinya kita tidak mau mempersembahkan. Kita sendiri tutup berkat itu datang kepada kita. Satu perkara yang harus kita renungkan secara mendalam adalah bagaimana kita hidup pada zaman akhir ini adalah kita harus melihat firman Tuhan keseluruhannya dan lakukan itu di dalam hidup kita. Jangan kita menunggu bahwa kita harus mempunyai kecukupan dalam segala sesuatu baru kita melayani Tuhan. Justru dalam hal kecil yang kita lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, itulah yang Tuhan lihat. Karena Tuhan mau melihat hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwanya. Sebagai kesimpulan daripada renungan kita pada kali ini, saya rindu untuk menyampaikan kepada kita bahwa gereja pada zaman akhir ini tidak akan dapat berkembang kalau kita tidak memiliki kesepakatan, kalau kita tidak sehati di dalam segala perancangan kita. Gereja pada akhir zaman ini tidak akan dapat bertumbuh kalau kita tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak mau menginjil orang lain, yakni menyatakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Gereja pada akhir zaman ini tidak akan dapat bertumbuh dan tidak akan dapat menjangkau jiwa sekiranya
kita malu untuk bersaksi. Kita menutup mulut kita sehingga kita tidak mau mengatakan tentang kebenaran. Hal inilah yang paling mendasar di dalam sebuah gereja. Kita tidak perlu bersaksi kepada orang yang jauh di sana, tetapi kita cukup merangkul saudara-saudari kita di dalam kasih Yesus. Dan kita menyatakan berkat, damai, sukacita, dan kita menghibur mereka dengan perkataan-perkataan yang membangun. Dan kita harus kembali kepada cara hidup jemaat yang pertama ini, dan itu kita wujudkan dalam cara hidup jemaat gereja akhir zaman ini. Dan sebagai penutup untuk kita pada kesempatan ini, saya rindu untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan kasih-Nya adalah kasih yang kekal untuk setiap orang. Siapa saja yang mau datang kepada Tuhan, siapa saja yang mau memujikan Tuhan, siapa saja yang mau memuliakan Tuhan dengan sepenuh hatinya, mereka lah yang layak bersaksi untuk Tuhan, membawa orang ke dalam kerajaan surga. Dan apabila orang yang belum mendengar tentang firman Tuhan melihat kesaksian mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka, jiwa mereka akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, karena itu, mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa berkat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas bagian firman-Mu yang sudah kami huraikan secara sederhana dan singkat sebagai renungan dalam persekutuan doa kami. Tuhan, kemana saja firman-Mu ini disampaikan, segala sesuatu yang baik itu adalah dari Tuhan. Dan apapun yang tidak sempat kami huraikan secara lengkapnya, Tuhan, itu adalah kekurangan hamba-Mu. Biarlah Tuhan semakin nyata di dalam hidup kami setiap hari. Dimanapun kami pergi, disitulah kami akan memberitakan firman Tuhan. Disitulah kami menyatakan tentang keselamatan hidup yang kekal hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus yang kami beritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati semua pendengar kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik jemaat yang mengasihi Tuhan, yang sepakat mengikuti acara persekutuan doa pada malam hari ini. Baik, ada beberapa bahan doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Karena itu, Pastor ingin menjelaskan ataupun memberikan beberapa bahan doa. Yang pertama, mari kita berdoa agar gereja atau jemaat akhir zaman ini senantiasa sepakat, sehati dan sepikir untuk melakukan kehendak Tuhan agar misi Tuhan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mari kita berdoa agar gereja atau jemaat akhir zaman ini senantiasa memiliki keberanian di dalam hal bersaksi sebagaimana yang telah diajarkan dalam firman Tuhan ini. Dan juga yang ketiga, saudara, mari kita berdoa agar gereja atau jemaat memiliki kepenuhan sukacita, agar senantiasa memiliki kerelaan hati dalam melayani Tuhan. Dan juga kita berdoa agar gereja dan jemaat senantiasa ada kesanggupan, ada kerelaan untuk melayani Tuhan sebagai buah daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, bahkan juga yang telah kita pahami bersama selama ini. Dan yang seterusnya, yang keempat, mari kita berdoa karena inilah yang menjadi kerinduan kita semua, supaya gereja, yaitu gedung-gedung gereja kita boleh beroperasi dalam masa yang terdekat ini. Dan juga kita berdoa supaya gereja tidak akan pernah goyah. Gereja tidak akan pernah kendur dalam apapun juga situasi dan keadaan yang berlaku pada dunia hari ini. Dan yang terakhir, Pastor rindu untuk mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga berada,
Mari kita berdoa untuk ekonomi negara kita Malaysia, ekonomi setiap keluarga kita. Bahkan juga kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga kita berdoa mohon perlindungan Tuhan atas segala sakit penyakit yang melanda dunia pada hari ini. Jadi saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdiri semua dimanapun juga Anda berada. Mari kita berdoa. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, dalam kesempatan yang sangat indah ini, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah buat malam hari ini. Engkau mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali bagaimana kehidupan dan pertumbuhan jemaat mula-mula. Karena itu Tuhan, kami telah mempelajari dan mendengar firman-Mu ini. Karena itu sebagai gereja dan jemaat akhir zaman ini, kami mau berdoa Tuhan. Kami mohon supaya beri kami kesepakatan. Kami mau berdoa supaya Tuhan berikan kami kesatuan hati. Berikan kami hati pikiran yang sama. Agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Supaya misi Tuhan untuk dunia ini terlaksana melalui kami. Sesungguhnya Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan kebijaksanaan dan akal kami itu semuanya terbatas. Sebab itu kami perlukan Tuhan. Kami perlukan tuntunan Tuhan untuk menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan tugas dan misi Tuhan yang akan dilaksanakan melalui kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar gereja dan jemaat akhir zaman ini, supaya ada keberanian kami Tuhan, dimanapun juga kami berada. Kami tetap akan bersaksi tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan bersaksi bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan juga Tuhan, dengan bersaksi kami dapat menarik ramai jiwa. Bahkan kami dapat membawa gereja lebih ke depan lagi. Oleh karena kesaksian yang benar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar gereja atau jemaat Tuhan memiliki kepenuhan sukacita dan juga memiliki kerelaan dan kesanggupan di dalam melayani Tuhan. Supaya ketika mereka melakukan pelayanan, baik kecil yang besar sekalipun, semua itu mereka dapat lakukan. Karena ada sukacita yang luar biasa ada di dalam hati mereka. Sebagai buah daripada kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur, yang telah mereka makan, yang telah mereka dengar selama ini. Mengubah seluruh kehidupan mereka, mengubah seluruh pikiran mereka, supaya mereka melakukan segala apapun juga pelayanan, karena ada sukacita daripada Tuhan, ada sukacita mereka mau melakukan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, semuanya itu adalah sebagai satu tanda ucapan syukur mereka, sebagai satu tanda bahwa mereka mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa agar gereja di seluruh Malaysia ini supaya dapat beroperasi dalam masa yang terdekat ini. Tuhan, kami sudah melewati 7 minggu tanpa ibadah di dalam rumah Tuhan, di dalam gedung gereja Tuhan. Karena itu Bapak, kami mau berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu beribadah bersama-sama sebagai satu community, sebagai umat Tuhan di dalam gedung yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, berilah kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara kami Malaysia, supaya memberi ruang, memberi kesempatan kepada kami, mengizinkan kami Tuhan untuk mengadakan ibadah di rumah Tuhan ataupun di gedung gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa supaya setiap jemaat kami tidak akan pernah goyah iman mereka, tidak pernah kendur semangat mereka. Meskipun badai menerpa, meskipun keadaan-keadaan dunia hari ini tidak mengizinkan kami, tetapi hamba mau berdoa, berilah kami iman yang kuat, berikan kami iman yang kokoh, berikan kami semangat antusias yang luar biasa, agar kami tidak pernah mundur di dalam perjuangan kami, agar kami sentiasa melihat fokus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ini. Ya Tuhan,
mengingatkan juga keadaan dunia dan juga keadaan ekonomi negara kami Malaysia hari ini. Kami tetap mau berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, Engkau memberkati negara kami Malaysia. Meskipun dalam keadaan PKP hari ini, kami mau berdoa. Berkatilah dan pulihkan keadaan ekonomi negara Malaysia. Agar setiap rakyat, bahkan juga setiap jemaat kami, mendapat manfaat daripada ekonomi yang dapat dipulihkan, ekonomi negara Malaysia yang distabilkan kembali. Demikian juga untuk ekonomi setiap keluarga-keluarga jemaat kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa supaya berkatilah dan pulihkanlah ekonomi setiap jemaat kami. Kiranya apapun juga yang mereka lakukan, apapun juga kerja-kerja yang mereka usahakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil, sehingga itulah yang mendorong mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan, bahkan juga mereka dapat melakukan apa pelayanan mereka sesuai dengan iman dan kerinduan mereka untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah ini juga kami mau berdoa, mengingatkan jemaat-jemaat kami yang sakit, yang kurang sehat dimanapun juga mereka berada. Hamba mau berdoa kiranya dengan kuasa yang ada di dalam nama Yesus Kristus, kuasa kesembuhan terjadi atas tubuh-tubuh mereka yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan kasih karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan pasti akan terjadi, kemenangan pasti akan terjadi kepada setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kelepasan kepada kami daripada segala ikatan-ikatan dunia ini, bahkan juga segala ikatan-ikatan kedagingan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas campur tangan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kiranya Engkau memperkenankan setiap doa kami. Dan kami tangguhkan ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama anak Tuhan dimanapun juga berada, sama-sama kita katakan amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya jemaat Tuhan tetap bersukacita, bahkan juga tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan dalam perlindungan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Amin.